Ya, sekarang kita masuk ke bagian materi some more typical contract clauses. Nah, di sini kalian akan mempelajari bagian-bagian atau tipe-tipe dari pasal-pasal yang ada di kontrak, gitu ya, atau di dalam perjanjian. Nah, untuk kali ini kita lebih kepada membahas commercial contracts. Apa tuh commercial contracts? Commercial contracts sendiri lebih menjurus pada perjanjian-perjanjian yang dibuat berkaitan dengan kegiatan komersial atau bisnis. Contohnya jual beli, penyediaan barang dan jasa, dan sebagainya, gitu ya. Nah, di bagian awal dari sebuah commercial contracts itu ada yang namanya terms, gitu ya. Ada terms, gitu ya. Terms ini menyangkut terkait dengan names of the parties, background to the contract, and the defined terms. Nah, terms untuk penjelasan terms ada di bagian berikutnya. Jadi di awal-awal itu ada namanya names of the parties, background to the contract, and the terms, defined terms. Nah, terms sendiri bisa kita lihat penjelasannya di slide berikut ini. Nah, ini dia. What terms of the contract will be, gitu ya. Seperti apa kontrak nantinya, gitu ya. Term of contract is the duration of the contract, gitu ya. Lebih menyangkut terkait dengan durasi, berapa lama kontrak akan berjalan, gitu ya. Berapa lama kontrak ini masih valid atau efektif, begitu ya. Oke. Selain terkait dengan term, ada juga termination clause. Nah, termination ini terkait dengan kapan berakhirnya kontrak, gitu ya. Expiration. Nah, bisa termination, bisa expiration. Sebagai contoh itu ada perjanjian kerja, gitu ya. Nah, bisa saja mempunyai a term of 1 year. Ini maksudnya perjanjian kerja berlaku selama 1 tahun, gitu ya. Nah, the termination clause tells the employer and the employee how the contract can end after a short period of time. Nah, gitu ya. Nah, kalau di termination ini bisa menjelaskan bahwa apa-apa saja atau syarat-syarat sebuah perjanjian bisa diberhentikan tanpa harus menunggu masa berlakunya kontrak habis, gitu ya. Nah, ini dijelaskan di dalam termination. Mungkin apabila pegawai melanggar aturan sebanyak 3 kali sehingga mendapatkan SP 3 kali, maka dia diputus hubungan kerja, seperti itu. Selanjutnya itu ada juga yang berkaitan dengan kerahasiaan atau secret, gitu ya. Nah, klausa ini biasa disebut dengan klausa confidentiality, gitu ya. Gitu. Jadi kalau klausa ini mewajibkan semua pihak yang terkait itu menjaga kerahasiaan informasi
sehingga tidak diketahui oleh pihak lain gitu ya. Contohnya di sini ada perusahaan iklan yang mengiklankan obat gitu ya, memiliki kewajiban untuk tidak membocorkan informasi kepada pihak lain gitu ya. Nah begitu. Nah ini disebut dengan confidentiality. Berikutnya ini ada juga disebutkan di sini bahwa many modern contracts also have a clause that deals with intellectual property rights. Nah ini hak kekayaan intelektual gitu ya. Ini semacam berkaitan dengan hak cipta. This is a very common in contracts under which someone such as an author. Nah ini biasanya ada perjanjian dengan penulis atau freelance designer gitu ya, yang membuat karya-karya kreatif untuk sebuah perusahaan, biasanya untuk penerbit. Contohnya kalau penulis itu biasanya ada terkait dengan intellectual property rights, terkait dengan perjanjian dengan si perusahaan penerbit gitu ya. Nah ini bisa berbunyi atau menjelaskan apakah hasil karya itu nantinya dimiliki oleh setelah di print, apakah hak ciptanya masih kepada penulis atau ke perusahaan yang mencetak gitu ya. Nah ini yang berkaitan dengan copyright, karena ini kan berkaitan dengan hasil cipta seseorang gitu. Oke. Nah, demikian bagian-bagian dari commercial contracts. Yang pertama itu ada terms, kemudian itu ada ini confidentiality, ya, setelah itu intellectual property rights gitu ya. Oke, sampai jumpa.